Berarti yang belakang nanti ada di suruh maju ya, nyanyi ya. Oke, siap ya. Pagi, siang, sore, malam. Ya, 1, 2, 3. Malam, pagi, siang, sore. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan buat kakak-kakak dari ruang guru untuk mempresentasikan kegiatan pada hari ini. Kakak moderatornya siapa? Oke, dipersilakan. Mohon diikuti dengan seksama ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Iya, Ibu. Oke, teman-teman semuanya tadi udah semangat banget nih ya kayaknya ya. Aku mau menyapa dulu deh semuanya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Wow, semangat banget ya Kak ya, keren banget nih teman-teman semuanya nih. Oke, ini kelas 7 semuanya? Benar, kelas 7 dari 7A sampai 7 berapa? Oke, banyak banget ya teman-teman ya, berarti udah semangat, udah siap semuanya? Ya, oke teman-teman semuanya. Jadi tadi udah disampaikan ya sama Bapak Ibu gurunya juga, kalau misalnya hari ini teman-teman kelas 7 bakal ada talk show ya teman-teman ya, akan ada materi tentang bullying, bener? Bener ya, oke. Yang kepanasan gak pakai topi aja ya teman-teman ya, semuanya ya. Gak apa-apa, kita sebentar aja, yang penting teman-teman nanti tahu tentang bullying apa sih sebenarnya gitu ya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman masih semangat semua ya? Masih, oke, nggak apa-apa kalau tadi habis upacara berdiri, sekarang kita duduk ya, kita santai aja, yang penting teman-teman semuanya perhatiin nanti materinya, oke gitu ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita ke materi ya teman-teman, alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu nggak sih? Kenalan dulu ya, kalau kata orang kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Iya, oke, jangan sayang-sayangan dulu ya, kalau nggak kenal kita kenalan dulu, oke. Nah teman-teman semuanya, jadi oke, udah pindah nih ya teman-teman yang di belakang. Nah teman-teman, jadi kayaknya kita kenalan dulu kali ya Kak ya. Kita kenalan dulu teman-teman, daripada aku ngomong panjang lebar ya teman-teman ya. Jadi kenalin dulu, nama aku Kumara Nur Putri. Teman-teman boleh sapa aku Kak Kumara atau Kak Kum. Jadi kalau misalnya kita berkesempatan ketemu ya teman-teman ya, teman-teman boleh sapa-sapa aku. Halo Kak Kumara, halo Kak Kum gitu. Oke ya teman-teman semuanya ya. Ya. Nah teman-teman, jadi hari ini aku yang akan memandu teman-teman ya untuk ikut di acara talk show tentang bullying ini, gitu teman-teman. Jadi nanti aku yang akan memberikan nih ke teman-teman semuanya untuk waktunya, terus untuk nanti semangatnya dan lain-lain ya teman-teman ya dari aku. Tapi aku nggak sendirian teman-teman ya. Dari tadi udah ada kakak cantik di sebelah aku ya teman-teman ya. Kakak cantik yang lagi duduk ya teman-teman. Ini nanti yang akan menyampaikan materi. Tapi, wih keren, udah kelihatan ya. Kakak cantik yang duduk di sebelah aku yang pakai baju merah ya teman-teman ya. Baju batik ya teman-teman. Aku akan memperkenalkan dulu sebelumnya ya teman-teman. Jadi kakak ini sebelah aku ini namanya Kak Lasta Musfira. Jadi teman-teman boleh panggil. Halo dulu, hai. Halo Kak, gitu ya. Nah, Kak Lasta Musfira ini biasa dipanggil Kak Fira. Oke, kita sapa lagi. Halo Kak Fira. Halo. Oke, mantap ya. Oke teman-teman, Kak Fira ini ya kebetulan dia adalah lulusan dari S1 UGM teman-teman, jurusan arsitek. Ada yang mau arsitek? Wih keren ya, wih mantap. Ada yang mau masuk arsitek dan UGM, keren banget. Dan Kak Lasta Musfira, Kak Fira ya teman-teman. Kak Fira sekarang lagi menjalani pendidikannya S2 di IPB, teman-teman. Keren banget ya, tepuk tangan dong buat Kak Firanya. Terima kasih Pak. Oke, keren banget ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman di sini yang adik-adik gitu yang Kak aku ingin kuliah di UGM, di IPB, Kak Fira sebagai contoh yang baik ya teman-teman semuanya ya. Oke, nah kayaknya kita langsung aja ya teman-teman
biar nggak panjang-panjang, kalau kata Bapak tadi biar nggak kayak ikan lele bertele-tele ya teman-teman. Oke, kita langsung aja, kita persilakan ke Kafira. Boleh Kafira disapa dulu adik-adiknya, adik Kafira. Oke, halo, good morning everyone. Oke, masih semangat ya ditemenin sama Kak Kumara dan Kak Fira. Hari ini kita pembahasannya tentang perkuliahan ya Kak. Betul banget. Oke, Kak Fira akan bantu jelaskan supaya teman-teman di sini paham nih. Apa sih Kak maksudnya bullying? Apa sih Kak perundungan? Apa bedanya sama perkelahian? Apa bedanya sama mengolok-olok? Sama nggak ya Kak kalau ngolok teman aku itu termasuk pembulian atau tidak? Itu kita akan bahas di sini supaya teman-teman sama-sama ngerti dan melakukan hal itu tidak kepada teman-temannya ya. Oke, mungkin langsung aja ya Kak Fu, Ya, kita. benar-benar Kafira. Mungkin kita langsung aja, tapi sebelumnya mungkin kita main tebak-tebakan dulu kali ya Kak ya. Boleh. Biar semangat ya, teman-teman siap-siap ya. Oke, teman siap-siap. Kalau yang bisa jawab benar-benar akan dapat hadiah. Oke, dapat hadiah ya, penasaran. Jadi sebelum masuk ke materi, kita pertanyaan dulu ya Kak ya. Siapa di sini teman-teman yang tahu tentang pembulian? Apa sih pembulian itu? Ada yang tahu teman-teman? Langsung aja angkat tangan. Wow, semangat banget ya Kak. Oke, boleh. Yang tengah. Iya, benar. Boleh berdiri aja. Oke, Mik bisa. Maju. Boleh maju dong, maju. Perkenalkan nama saya Safina Aulia Salsabila, saya dari kelas 7F. 7F. Pertanyaannya tadi Pak, Apa yang dimaksud dengan bullying? menurut saya bullying adalah salah satu penyalahan kekuatan dan tindak laku yang agresif terhadap si sang korban. Jadi kayak semena-mena gitu dia sama sang korban. Gitu. Oh, thank you. Dong buat Salsa. Oke, keren dong. Makasih Salsa. Oke, nanti hadiahnya kita kirim langsung ke Salsa ya. Iya ya. Oke. Nanti ya, kakak tolong dicatat ya namanya kayak Kak, namanya Salsa. Namanya Salsa 7F ya. Sabrina. Safina. Oke, sorry. Salah semua ya namanya nyebutin. Oke, Safina ya. Safina dari kelas 7F. Bener. Oke, Safina ya. Tepuk tangan Safina, keren banget sih jawabannya ya tadi Kak ya, Kak Fira. Jadi memang bener ya Kak Fira ya gitu. Nanti Kak Fira akan jelasin apa sih kan sebenarnya emang bullying itu gitu ya. Benar, udah bener sih. Siapa namanya? Safina. Nah, betul. Tindakan yang agresif ya, dan menyalahkan suatu kekuatan atau yang biasanya mendominasi nih Kak di dalam diri kita kayak gitu. Jadi dia ngerasa biasanya pembuli itu ngerasa dia kalau diri dia tuh yang paling jago gitu ya, yang paling kuat, yang paling hebat. Padahal aslinya dia nggak punya apa-apa teman-teman. Kayak gitu. Itu adalah salah satu dia bentuk perlindungan diri dia, tapi dia dengan cara membuli orang lain, membuli orang lain. Oke. Mungkin pertanyaan untuk di kubu sebelah sana kali ya Kak. Boleh. Jadi next lagi ya teman-teman. Jadi benar kata Kak Fira tadi ya, kalau bullying itu memang sesuatu yang perilaku yang agresif ya Kak ya. Benar gitu. Oke, teman-teman semuanya. Terus bentar Kak, sebenarnya bingung ya sebenarnya teman-teman ya pasti. Emang perbedaannya bullying sama perkelahian itu apa ya Kak? Kira-kira ya Kak? Oke, kalau bullying itu dilakukan oleh satu orang aja yang dia maunya mendominasi, gitu ya. Kalau perkelahian biasanya dua-duanya sama-sama kuat lalu mereka berkelahi, ya, betul nggak? Oke, biasanya kalau bullying itu korbannya tidak melakukan perlawanan, kayak gitu. Melakukan perlawanan kayak gimana Kak? Maksudnya membalas. Kalau perkelahian ini biasanya mereka balas-balasan. Gitu ya, jadi biasanya beda nih. Tapi perkelahian juga sama, tidak boleh. Itu melakukan tindakan yang buruk juga ya. Oke, lakukan hal itu secara bijak teman-teman ya. Mumpung masih di umur segini nih, jadi kalian bisa bijak dari sekarang kayak gitu. Oke, berarti kalau bullying itu satu pihak gitu ya Kak ya? Betul, Kalau perkelahian dua pihak. Betul. Oke, tapi semuanya dua-duanya perilaku yang nggak boleh ya teman-teman ya. Bahasanya tercela ya. Iya, betul. Betul, jadi Tidak nggak terpuji. boleh. Benar banget. Nah, terus Kak,
katanya kalau bullying itu ada perbedaannya ya Kak. Saya kayak ada jenis-jenisnya gitu ya Kak ya. Betul, ada jenis-jenisnya. Jenis bullying tuh Kak. Oke, di sini Kak Vira bantu jelasin ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman udah tahu belum bullying itu apa aja? Keren banget. Coba siapa yang bisa jawab bullying itu apa aja? Oh itu tuh yang cowok. Ayo, boleh. Boleh berdiri, boleh berdiri. Wih, keren. Nah, yang sebelah sana ya teman-teman ya. Perkenalkan, nama saya Albar Darmawan dari kelas 7A. Saya akan menyebutkan jenis-jenis bullying. Jenis bullying ada yang pertama ada jenis pembulian verbal, terus sosial, apalagi. Oh, ada seksual, terus apalagi? Ada fisik, udah Pak. Oke, semuanya intinya udah pada tahu nih Kak jenis-jenis bullying ya. Oke, terima kasih. Siapa namanya tadi? Albar Darmawan. Terima kasih Albar. Nanti dicatat ya, siapa namanya? 7A. Albar. Alba, oke. Alba dari 7A. Betul. Nah, di sini Kak Vira bantu jelasin lagi ya Kak ya. Penjelasan mungkin lebih clear-nya lagi ya. Oke, jenis-jenis bullying tadi ada apa? Oke, verbal bullying itu adalah intimidasi secara lisan ya teman-teman. Contohnya misalnya, Kak Kumara kok ngeselin sih ya? Gitu ya. Oke. Atau Benar-benar. gimana nih, Kak? Waduh bahaya ya. Oke, jadi kalau verbal itu secara lisan ya Kak ya gitu ya. Oke, terus Yang ada apa lagi? diucapkan kayak gitu ya, yang Ya. diucapkan kan dari kata-kata kotor kayak gitu ya, termasuk ucapan yang kotor juga gitu teman-teman. Terus ada physical bullying gitu ya, bukan physical touch teman-teman ya, itu love language. Oke. Oke, physical bullying itu intimidasi secara fisik ya, seperti menendang, memukul gitu ya. Nendang temennya sebenarnya diem aja tapi ditendang-tendangin gitu ya Kak ya. Atau temennya nggak ngelawan nih, tapi kalian melakukan physical gitu, misalnya ngedorong temennya ya, disuruh maju ngedorong-dorong temennya padahal temennya nggak mau. Oke, ada lagi nggak Kak? Ada relation aggression namanya. Oke, mengontrol, menyakiti orang lain atau menyebabkan menyabotase status sosial kayak gitu. Ya betul, tadi apa? Oke, sosial. Namanya adalah relation aggression teman-teman. Nah, relation aggression ini biasanya itu menyabotase status sosial. Oke. Nah, selanjutnya ada cyberbullying juga Kak. Nah, Betul. Ini yang kayaknya paling dekat dengan teman-teman ya. Betul. Cyberbullying gitu. Oke. Cyberbullying ini ada di lingkungan kita, apalagi kita sekarang ini teman-teman pasti pegang handphone, main WhatsApp, main Instagram gitu ya, main TikTok. Termasuk juga teman-teman yang suka komentar-komentar, gini-gini, judging ya teman-teman. Kalian ngejudge orang lain itu sama aja kalian membuli mereka kayak gitu ya. Tanpa kita tahu apa sih dasar pertamanya kayak gitu. Oke. Jadi simpelnya cyberbullying ini bullying yang teman-teman lakukan di media sosial, Betul. gitu ya, teman-teman lewat internet dan lain-lain. Jadi di sini teman-teman pada main TikTok, pada main Instagram, Facebook. Beda angkatan ya teman-teman ya. Oke, jadi main TikTok, main Instagram ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak boleh nih sekiranya mengomentari atau misalnya teman-teman mengomentari hal-hal yang di luar ini ya teman-teman Kak ya konteksnya gitu. Jadi teman-teman nggak boleh nih ngata-ngatain orang lewat komentar TikTok, komentar Instagram gitu. Itu adalah bagian dari cyberbullying. Betul ya teman-teman ya. Oke, ini ada apa lagi nih Kak? Ada sexual bullying. Tadi udah disebutin sama Albert juga. Albert bilang ada sexual bullying Kak. Contohnya kayak gimana Kak? Contohnya seperti sentuhan tidak diundang atau komentar kasar tentang penampilan dan lain-lain. Kenapa kamu bajunya jelek banget kayak gitu ya? Atau misalnya Kak kemarin aku gendut banget kayak gitu ya. Kayak gitu. Itu jangan ya teman-teman ya, dihindari gitu. Love yourself teman-teman, dan teman-temannya yang lain juga menghargai atau respect each other gitu. Oke, paham maksud Kak Vira? Paham ya? Oke, paham. Terakhir nih Kak, ada apa nih Kak? Yang terakhir.
Oke, terakhir ada prejudicial bullying gitu ya. Prejudicial bullying ini adalah didasari atas prasangka terhadap orang-orang dari ras, agama, atau yang berbeda-beda. Contohnya kayak gini. Ini Kamila kok matanya sipit pasti China. Ya, nggak boleh membeda-bedakan ya teman-teman ya. Oke, di sini nggak ada yang rasis kan? Oke. Ini hal yang paling common Kak di lingkungan kita. Yang paling common itu apa Kak? Yang paling sering terjadi ya, rasis, bahas agama, terus apa lagi Kak? Suku. Oh, Kafira pasti dari Kalimantan Tengah, pasti Kafira sukunya Dayak. Kayak gitu. Oh, aku nggak bisa tuh kayak gitu. Nggak bisa. Semua sama ya, teman-teman, kita kan satu Indonesia ya teman-teman semua. Itu tidak ada yang berbeda ya. Berbeda gitu ya. Kita berhak hidup di atas negeri ini, berdiri di atas sekolah ini, kayak gitu. Jadi nggak ada yang membeda-bedakan gitu ya. Oke, mengerti semua ya. Di Indonesia kan kita bineka tunggal ika. Betul. Ya, teman-teman ya. Tunggal ika. Betul. Ada yang tahu bineka tunggal ika maksudnya apa? Oke, pintar semua. Pintar. Berbeda-beda tapi kita tetap satu ya, teman-teman ya. Karena kita semuanya adalah SMP 225, bener ya teman-teman ya? Betul, jadi nggak ada yang beda-beda, oke? Fix, kita udah setuju nih sama teman-teman kelas 7. Oke, jadi kita next ya teman-teman. Teman-teman, selain tadi teman-teman tahu pengertian bullying, terus perbedaan bullying ya banyak banget ya tadi teman-teman ya, ada 6 perbedaan ya tadi ya Pak ya? Ada 6 perbedaan, apa aja tadi? Oke, dari Maya termasuk cyberbullying ya. Oke, ada lagi? Verbal. Apa lagi? Seksual. Oke, betul. Tuh. Oke, kita anggap semuanya udah pada paham ya Kak? Udah paham semua. Keren banget nih, keren Ya, paham semuanya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira tanda-tanda kalau misalnya orang lagi dibully itu gimana? Diam. Terus apa lagi? Ada yang mau ngomong? Boleh. Silakan tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Keren. Kenalan ya, jangan lupa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfian Bakri dari kelas 7B. Panggilannya? Bakri. Bakri, tepuk tangan dong buat Bakri. Keren berarti loh Bakri. Ya, silakan Bakri. Nah, ciri-cirinya kalau orang kena bully itu ada bekas luka di badannya gitu. Oke. Terus kayak depresi, diam terus. Oke, keren banget Bakri. Thank you. Terima kasih Bakri. Ibu guru jangan lupa ya nilai plus buat Bakri ya. Mantap banget nih tadi nilai plus buat yang maju tadi ya Kak ya. Betul, nilai plus buat yang maju. Apa Kak? Kira-kira. Baik, kita sama Kafira. Ada tanda-tanda seseorang dibully. Kafira akan menjelaskan secara detail. Mungkin teman-teman bisa catat juga nih. Tanda-tanda orang dibully. Kalau kalian melihat hal yang kayak gini di depan mata kalian bisa bantu atau kalian liatin aja? Bantu ya, tapi aku takut Kak. Aku juga takut malah aku yang kena. No, nggak apa-apa teman-teman. Semakin banyak orang yang membantu, biasanya yang bully ini biasanya takut. Gitu ya? Benar banget Kak. Oke, satu misalnya sebagai upaya kita supaya lebih peka terhadap korban bullying ya. Yang pertama, perubahan fisik dan jadwal tidur. Biasanya teman-teman ya, kenapa kamu begadang mulu? Gak apa-apa, aku overthinking nih gitu. Overthinking apa sih gitu ya. Kemarin dia ngajak ngolok-ngolok aku, terus aku kepikiran sampai sekarang. Ada yang kayak gitu? Ada yang pernah kayak gitu? Oke, dikurangin ya teman-teman. Jangan overthinking, lakukan hal yang positif. Selanjutnya, kehilangan minat dan aktivitas. Kehilangan minat dalam aktivitas, contohnya dia nggak pengen, contohnya ada kegiatan apa ya, MPK misalnya ya Kak. Iya, boleh. Terus kalian nggak datang, kenapa? Karena di MPK tersebut ada si pembuli itu, jadi kamu nggak mau, kamu menghindari. Ya, pernah kayak gitu? Menghindari orang-orang yang kamu nggak mau ketemu. Oke, berarti kalau misalnya contohnya juga bisa gini ya Kak. Misalnya dia hobi gambar nih Kak ya. Ya, betul. Tiba-tiba dia nggak mau ngegambar lagi nih teman-teman gitu. Karena ternyata dulu ketika dia ngegambar, dia selalu dikata-katain. Betul. Gitu, selalu di ibaratnya dikucilin gitu ya karena dia ngegambar. Padahal gambaran dia bisa jadi itu nanti berkembang ya Kak ya. Betul. Oke, terus apalagi nih Kak nextnya Oke, Kak? selanjutnya adalah perubahan suasana hati atau mood swing nih, perubahan
perubahan suasana hati ini, misalnya dia gampang marah, dia gampang tiba-tiba jadi anak apa sih kan namanya tadi gitu, terus jadi rame kayak gitu ya, perubahan suasana mood yang gampang banget berubah kayak gitu. Terus selanjutnya adalah perubahan dalam persahabatan. Kayak gimana Kak contohnya nih, teman-teman pasti udah nemuin sahabat ya di kelas 7 ini, bener? Besti ya. Oke, besti ya. Oke, nah tiba-tiba dia mengeluarkan diri dari circle tersebut. Kenapa? Karena circle yang dia join itu ternyata selalu ngomongin dia, terus ngebully dia. Gak boleh ya kayak gitu ya. Contohnya, ini yang happens juga nih Kak di sekolahan. Kayak gimana Kak? Jadi dia punya circle, buka dua ya, tapi beda nih teman-teman. Ini satu gengnya ngebully dia kayak gitu ya. Gak boleh ya kayak gitu ya. Oke, itu biasanya adalah perubahan dalam persahabatan kayak gitu. Yang dari awalnya tadi bersahabat baik, malah sekarang jadi musuhan kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah penurunan nilai yang signifikan. Jadi teman-teman, korban bullying biasanya berpengaruh banget ke teman-teman ke pendidikan mereka. Kayak gitu. Biasanya jadi malas juga belajar, terus nggak nemuin teman kelompok. Biasanya, ibu aku nggak mau sama dia soalnya kayak gini. Itu termasuk bullying atau tidak? Termasuk bullying atau tidak? Ayo membeda-bedakan pertemanan, membeda-bedakan orang, itu masuk ke bullying juga ya teman-teman ya. Oke. Itu untuk tanda-tanda orang yang dibully ya kayak. Itu tanda-tanda orang yang dibully gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya menempat sama temannya kayak gitu, langsung teman-teman deketin ya, teman-teman deketin, teman-teman tanya, teman-teman rangkulnya bukan rangkul gitu ya. Tapi teman-teman temenin, ibaratnya gampangnya tuh teman-teman temenin gitu ya. Jadi biar dia tidak merasa kesepian dan kesendirian gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman kelas 7, siap ya? Siap paham semua teman-teman? Coba Kak Vira tanya lagi Kak. Oke. Coba Kak Vira tanya tadi apa aja tanda-tanda bullying? Apa ya? Oh itu Kak, ada yang angkat tangan Kak? Oke, boleh. Perempuan ya? Ya, gue maju. Oke. Jangan berantem. Oke. Halo, nama saya Kayla Winona Marantika dari 7F. Namanya panggilannya Kayla. Dari yang saya dengarkan dari kakak-kakak, ciri-ciri orang yang dibully itu perubahan signifikan dalam nilai, kemudian perubahan emosi yang drastis, tiba-tiba bisa marah atau enggak, nangis atau seperti apa, dikucilkan, lupa ya, tapi oke Kak, udah oke, dia bisa menjawab 3. Oke, terima kasih Kayla. Tepuk tangan buat yang keren banget. Oke, selanjutnya Kak Vira mau yang ngejawab itu di sebelah kiri Kak Vira sama di sebelah sayap sebelah kiri ya kayak. Sayap sebelah kiri. Oke. Nah sekarang tadi kita udah ngebahas tanda-tanda orang-orang teman-teman misalnya yang dibully ya teman-teman ya. Sekarang Kak Vira bakal ngebahas ya Kak, ngebahas tentang ciri-ciri orang yang ngebully. Kadang ya teman-teman, kadang tuh kita nggak sadar kalau kita tuh lagi ngebully teman kita. Gitu. Dan ini yang harus kita sadari kalau ternyata jangan-jangan kalau aku punya ini, aku sebagai pembuli lagi. Gitu. Jadi teman-teman ketika teman-teman tahu ini, teman-teman akan tahu, berarti aku nggak boleh kayak gini. Oke, apa aja sih kira-kira? Nah, ini salah satu karakteristik bullying. Mungkin teman-teman harus bisa nih ngerti yang Kak Vira pahami. Yang Kak Vira pahami. Maksudnya yang Kak Vira ucapkan ya. Oke, karakteristik bullying adalah satu, apa? Coba teman-teman. Ada yang tahu? Merasa kuat atau yang paling merasa mendominasi ya. Mendominasi dari semua teman-temannya gitu ya. Biasanya temennya salah dikit langsung apa lu? Kayak gitu. Nggak boleh ya. Oke, mendominasi dan memanfaatkan orang lain ya. Terus yang kemudian haus perhatian ya. Jadi
Itu tadi yang Kak Vira bilang, kepuasan untuk dirinya sendiri kayak gitu. Terus selanjutnya adalah tidak mampu memikirkan masa depan dan konsekuensinya. Dia akan menyesal setelah itu terjadi. Biasanya, tapi itu sudah terlambat ya. Teman-teman di sini harus tahu nih teman-teman, biar bisa melindungi teman-teman yang dibully atau diri sendiri yang kalian sebagai korban bullying, kalian harus tahu cara melindungi diri gitu ya. Oke, selanjutnya tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya. Dia biasanya langsung kayak gini nih, ini kan kamu tadi yang malak-malak dia, pertamanya gini-gini, padahal dia duluan. Kayak gitu, nggak boleh ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah menggunakan kesalahan, kritikan dan tuduhan keliru kepada targetnya gitu. Biasanya dia nuduh-nuduh sembarangan nih. Misalnya dia nuduh, tadi kan kemarin lo gini, padahal nggak ada kayak gitu ya. Ya betul. Selanjutnya adalah cenderung melukai orang lain karena tidak ada orang dewasa di sekitarnya. Gitu. Ya, ini lebih ke physical bullying ya Kak ya? Betul, banyak kan ke physical bullying, tapi itu yang memang sering terjadi di kehidupan kita Kak, kayak gitu. Biasanya nanti ngejorok-jorokin temennya nih gitu, temennya kalau lagi nggak ada guru gitu ya. Nah teman-teman jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau bercandaan ya udah biasa aja gitu ya teman-teman ya, karena takutnya nanti itu masuk ke jenis orang yang suka ngebully. Betul teman-teman ya gitu. Oke, next ada apa lagi nih Kak? Oke, di sini ada lagi yang namanya bullying di sekitar kita. Ini Kak Vira langsung contohin aja ya kepada diri Kak Vira sendiri dulu teman-teman. Ini cerita Kak Vira. Waktu Kak Vira zaman SMP, Kak Vira dibully sama kakak-kakak kelas Kak Vira. Kenapa Kak? Sama teman-teman Kak Vira juga. Ya, karena dulu kakak, ya jujur kakak dulu masih masa puber, kakak jerawatan banget. Kakak dibilang, dasar alien. Dasar lu jelek kayak gitu ya. Dibully secara fisik, terus kakak malu, kakak nggak pernah ke kantin tuh selama 3 tahun selama kakak SMP, kakak nggak pernah ke kantin. Malu banget teman-teman. Sekarang teman Kak Vira yang ngebully rata-rata udah pada minta maaf ke kakak. Maaf ya, karena apa? Karena kakak jauh lebih better dari mereka yang ngebully. Mereka sekarang kayak gitu aja. Ya, tidak ada perubahan kehidupan karena mereka hanya berada di lingkungan tersebut. Oke. Serem ya. Oke. Dulu Kak Vira waktu dibully, Kak Vira kayak gimana Kak? Pada zaman itu nggak ada tuh teman-teman edukasi tentang bullying kayak sekarang yang Kak Vira lakukan. Makanya kenapa Kak Vira mengedukasi kalian semua biar tidak menjadi korban ataupun pembulinya. Kak Vira waktu dulu Kak Vira dibully, Kak Vira melakukan hal apa? Kak Vira menjauhi diri dari grup tersebut, ya, biar kakak nggak ini. Kakak melakukan aktivitas yang positif. Contohnya kakak ngambil les di tempat lain, terus kakak belajar aktivitas, misalnya dulu kakak kegiatannya suka main piano. Yaudah kakak cari kegiatan main piano, terus kakak juga suka kegiatan ini nih fashion show. Yaudah fashion show kayak gitu. Pada waktu itu zaman dulu, jadi kakak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa melupain hal yang membuat aku jadi masalah. Kayak gitu ya. Oke, berarti teman-teman bisa diambil ya hikmahnya dari ceritanya Kak Vira gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang sering ngatain teman-teman nih secara fisik, secara mungkin ekonomi gitu biasanya yang keras dan lain-lain ya teman-teman alihkan ke hal yang positif. Betul, teman-teman ya gitu. Hal yang positif. Benar, hal positif. Misalnya teman-teman tadi hobi gambar, kalau Kak Vira tadi cari les buat piano musik ya, gitu. Mungkin ada di sini yang suka baca, ya udah teman-teman koleksi aja novel gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman alihkan ke hal yang positif gitu. Jadi sementara orang yang mau bully kita kayak gitu-gitu aja, kita berkembang teman-teman. Oke, kita berkembang gitu. Jadi ketika mereka sudah puas, kita tunjukkan kepada mereka gitu ya. Itu adalah cara terbaik untuk membalas para pembuli, teman-teman. Betul. Jadi kita harus lebih baik daripada orang yang ngata-ngatain kita. Kalau misalnya kita kemarin dikatain gara-gara nilai kita jelek, misalnya nilai matematika kita 50 di bawah KKM, terus kita dikata-katain, berarti tunjukin teman-teman kalau nanti di semester depannya nilai kita harus 100. Bener ya? Gitu teman-teman. Jadi biar yang ngata-ngatain kemarin malu. Oke, gitu ya teman-teman semuanya ya. Soalnya lumayan berdampak dulu waktu aku di SMP ya. Waktu kakak di SMP lumayan berdampak ke aktivitas dan pendidikan kakak gitu. Jadi nilai kakak tuh ngaruh gitu. Waktu aku dibully, nilai aku turun semua. Karena aku jadi malas belajar, aku malas ke sekolah, aku suka bolos. Karena aku merasa nggak ada yang ngebela aku
banget. Kakak cerita sama mereka, cerita terus ya udah dibantu, dibelain, dicari jalan keluarnya, kayak gitu. Ya, terus selain ke nilai, Kak, dampaknya tuh apa lagi ya Kak kalau misalnya ketika kita jadi korban bully gitu? Oke, biasanya ke fisik ya, jadi aku tuh kepikiran, suka nangis kayak gitu ya. Terus pulang sekolah biasanya langsung tidur lama banget, karena aku nggak pengennya cepat, hari-hari ini adalah hari-hari yang cepat berlalu gitu. Aku pengen cepet-cepet pergi dari sekolah ini karena aku merasa nggak nyaman di sekolah ini kayak gitu. Jadi aku cerita biasanya, terus aku melakukan hal-hal yang positif yang tadi Kak Fira bilang, misalnya kita olahraga kayak gitu ya, atau kegiatan-kegiatan yang positif di luar sana gitu Kak. Otomatis kalau misalnya jadi korban bullying ya teman-teman, pengaruh dari bullying ini salah satunya adalah teman-teman pasti nanti akan lebih suka nangis tuh gitu, jadi ke emosional ya teman-teman ya, akan lebih suka emosi di rumah gitu, melampiaskan marahnya, padahal teman-teman dibulinya sama teman-teman sekolah gitu, tapi marah-marahnya di rumah. Nah itu salah satu dampak dari emosional juga ya Pak ya? Iya betul. Dulu waktu kakak dibully, jujur aja kakak pulang itu langsung ke rumah teman Kak Fira yang beda sekolah. Jadi kakak cari tempat cerita gitu ya. Jadi gimana Kak, sekarang aku bagaimana menanganinya kayak gitu ya. Misalnya aku nih sedang terjadi kepada diri aku sendiri. Boleh kalau mau cerita ke orang tua tapi takut ya, boleh dari cerita dari hal kecil dulu, ke temen dulu, ke sahabat kayak gitu, yang kalian pasti percaya sama temen kamu kayak gitu. Oke. Terus bantuan dari orang dewasa itu penting ya teman-teman ya. Bantuan contohnya dari ibu guru BK atau misalnya dari teman kakak kelas kayak gitu. Oke. Nah, terus nih Kak, gimana kira-kira nih ya Kak, langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan nih kalau misalnya teman-teman jadi korban bullying? Tapi aku percaya sih kalau di SMP 225 nggak ada ya teman-teman ya. Yang ada kan ya teman pembuli ya ada. Ya. SMP 225 bebas bullying ya teman. Ya, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Keren ya teman-teman. Mantap. Tapi teman-teman juga harus tahu kalau misalnya nih ada teman-teman di sekolah lain atau mungkin ya teman-teman, atau memang ada yang ternyata sudah mendekati ke bullying gitu ya. Apa sih yang harus dilakuin Kak Fira? Gitu, boleh nih Kak Fira. Oke, ini Kak Fira sebutin, teman-teman mungkin bisa take a notes of this pertanyaan ucapan Kak Fira ya. Berikut Jadi ya, ya teman-teman. dan langkah-langkah yang dapat teman-teman atau lakukan untuk menghindari atau membantu menjadi korban bullying gitu ya, membantu korban-korban tersebut gitu. Misalnya, yang pertama adalah pertahanan tingkat kepercayaan diri dan hadapi tindakan bullying dengan berani. Oke? Berani menghadapi sikap yang misalnya ada orang yang ngebully kalian. Stand for yourself, teman-teman. Percaya diri. Orang-orang yang ngebully itu dia nggak pede sebenarnya. Kenapa dia ngebully itu? Karena dia ngelihat diri kamu tuh lebih lemah dari dia. Kayak gitu. Lebih lemah misalnya, badan aku lebih besar, kamu lebih kecil. Jagoan gua. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Kamu cari aja titik kelemahan dia, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya lebih kita harus tingkatin kepercayaan diri itu love yourself kali ya Kak. Nah, jadi gak apa-apa teman-teman kalaupun badan kita kecil, misalnya dulu aku juga SMP kurus banget teman-teman gitu, gak apa-apa gitu. Jadi teman-teman cintai dulu dirinya teman-teman sendiri gitu. Dan teman-teman harus pede. Ya gak apa-apa kalau gue hidup kenapa? Kalau rambut gue keriting kenapa? Gitu. Oke, teman-teman ya gitu ya. Jadi emang pede dulu ya Kak ya gitu. Kalau Kak Bira, emang kenapa kalau mata aku sipit terus aku nggak bisa ngeliat? Enggak, kayak gitu. Tetap bisa ya Kak ya. Nggak bisa kan? Semua sama kayak gitu. Mata lu mana? Kalau misalnya, ya mungkin ada beberapa yang bisa kalau masukkan ke hati ya Kak, atau ada juga yang enggak kayak gitu. Beda ya teman-teman. Kalau ya. misalnya kita udah pede teman-teman sama keadaan kita, ya teman-teman, otomatis orang-orang yang akan ngatain kita itu cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Malah dia percaya diri banget ya, aku yang insecure kayak gitu. Justru semakin kita percaya diri sama diri kita gitu, orang-orang sekitar kita tuh makin segan sama kita. Betul. Oke. Terus apalagi nih Kak yang boleh diambil sama teman-teman nih? Oke, misalnya kalian menjadi korban bullying, mungkin ini adalah suatu hal yang berat teman-teman. Adalah bilang ke pihak-pihak yang misalnya bertanggung jawab atas kalian, contohnya orang tua atau guru sekolah kayak gitu ya. Nah, lingkungan kita sekitar kita juga harus kita percayai untuk membantu kita
saudara kalian, yang tempat yang aman buat kalian cerita. Oke, tapi orang tua aku bukan tempat yang aman untuk cerita. Boleh dimulai dari guru dulu, nggak apa-apa. Yang kalian percaya, guru-guru pasti membantu kalian semua di sini. Karena memang sudah tugas ibu guru untuk mengayomi kalian, gitu ya. Oke, selanjutnya Kak. Oke, itu ya teman-teman yang jadi udah dicatat teman-teman semuanya. Udah ya, mantap gitu. Oke, Kak Fira percaya kalian semua udah mencatat itu. Siapa tahu nanti keluar nih dari PAS-nya ya. Oh iya, ini jadi materi sekolah ya teman-teman. Iya, betul, tema Kak. Oke, selanjutnya tindakan bully itu adalah tindakan yang tidak dibalas dengan aksi kejahatan lainnya gitu ya. Tetaplah berpikir dan bertindak pasif. Jadi kalau kalian ngebully dia, tapi kalian juga ngebully dia sama aja nih teman-teman. Gak akan beres kalau kayak gitu. Jadi kalau ada teman kalian yang ngebully, usahain kalian balas aja dengan tindakan yang positif, yang buat dia minder, kayak gitu. Ya, contohnya kita udah cobain ya kayak betul. Jadi kalian habis dikatain gara-gara nilai matematika kalian jelek, ya udah kalian belajar yang benar, biar nilai matematika kalian 100, biar tahu ya yang ngatain gitu. Jadi besok-besok kalian gak dikatain lagi. Iya. Tapi justru kalian malah jadi master matematika kayak di kelas ya teman-teman ya. Gitu. Tadi kan Kak Fira bilang nih, bullying itu ngaruh nggak sih ke belajar kalian? Ngaruh nggak Ya, ke pendidikan kalian? Ngaruh nggak ke cara belajar kalian? Ngaruh ya. Nih contoh satu, belajar jadi tidak fokus. Benar. Kepikiran terus nih Kak, gitu ya. Aku jadi nggak belajar nggak fokus karena aku takut juga. Terus yang kedua, motivasi belajar hilang karena satu tadi kan udah malas ke sekolah, mager gitu Kak, karena aku tahu ada pembuli aku di situ. Terus muncul perasaan stres dan tertekan gitu ya. Tenang teman-teman, kalian masih muda, masih remaja ya. Oke, selanjutnya adalah sulit menerima pelajaran secara maksimal. Kemudian tidak mempercayai kemampuan diri sendiri gitu. Jadi aku merasa aku tidak pintar ya. Kok teman-teman aku nggak pada mau kelompokan sama aku gitu. Gimana ya caranya aku merubah diri biar teman-teman tuh pada mau kelompokan sama aku? Ya, contoh itu dari hal kecil. Terus sulit berbaur dan kumpul belajar. Ya, misalnya sulit berbaur dalam kelompok belajar kayak gini nih teman-teman. Kalian punya kelompok belajar, biasanya kita sering banget ya bikin kelompok ya ibu guru ya, kelompok, tapi ada satu orang yang memang dia tidak mungkin Nggak pernah bergabung gitu ya, tidak bisa membantu temannya atau kayak gimana. Boleh introspeksi diri dulu dari diri sendiri, boleh ambil kalau guys apa yang ini yang perlu aku bantu, apa yang aku harus kerjakan, bagi tugas yuk kayak gitu. Oke, dari hal-hal kayak gitu ya teman-teman ya. Betul banget Kak. Jadi teman-teman yang kita sampaikan, yang kami sampai ini ya teman-teman, sebenarnya ini adalah pencegahan ya teman-teman ya, pencegahan tidak melakukan perundungan dan bullying gitu ya. Tadi sudah dijelaskan di awal sebenarnya ya kayak kalau misalnya bullying itu sederhana banget teman-teman. Dengan teman-teman misalnya sering ngatain teman-teman temannya gitu di kelas gitu ya, teman-teman itu adalah bagian dari bullying. Jadi teman-teman harus tanamkan nih di otaknya kalian kalau misalnya kita ini satu ya teman-teman ya, kita adalah SMP oke, masih bagus tadi SMP 225 ya teman-teman ya, berarti kita adalah satu gitu. Oke teman-teman semuanya. Nah kira-kira kita dulu buka pertanyaan dulu kali ya Kak. Boleh Kita ada beberapa pertanyaan gitu ya teman-teman. Mungkin kita buka dulu 2 orang penanya nih. Coba boleh tunjuk tangan aja langsung nanti ke depan. Boleh kalau ada yang mau nanya ke Kak Fira atau Kakak Kumara boleh. Silakan aja langsung angkat tangan. Aku mau nanya Kak. Oh, oke, boleh yang belakang. Boleh. Yang pakai masker di Sebelah sana mana yang suaranya kok di tengah terus. Ayo mau nanya. Ayo langsung. Kalau langsung dua penanya, ini baru satu lagi. Oke, yang di depan. Yeay. Mantap. Lewat mana? Lewat sini. Oke, boleh. Wih, mantap ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Dida Mayanti dari kelas 7D. Saya ingin bertanya, setelah saya jadi korban pembuli, terus saya jarang bergaul sama teman-teman dan tidak dekat sama orang tua, terus saya bercerita kepada
guru, tapi saya nggak mau rahasia itu terbongkar. Apa sih namanya? Guru pasti kan nyebar kan, kadang nyebar ke guru-guru yang lain. Nambah masalah lagi, pikiran lagi gitu. Oke. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Dwi ya, teman-teman ya. Dari 7 berapa tadi? 7D. Oke, Dwi. Jadi nanti ditampung dulu ya pertanyaannya. Nanti kita sekalian jawabnya. Oke, boleh. Ada yang satunya? Hai, Hai. perkenalkan nama saya Bianca Putri Riana dari kelas 7M. Oke. Tepuk tangan dong teman-teman ya untuk yang berani nanya. Jadi saya mau nanya nih, misal kita temenan sama orang, Oke. terus orang itu di depan kita tuh care banget gitu, kayak Masya Allah gitu. Iya, Insya Allah ya. Tiba-tiba katanya di belakangnya dia ngelakuin tindak-tindakan kayak contoh pembulian verbal. Betul. Terus juga nyindir-nyindir di sosmed gitu. Betul, betul. Itu kayak mau cerita ke guru tapi nanti takutnya tambah parah. Betul. Jadi ya sebagai korbannya itu kita harus kayak gimana? Oke, baik. Terima kasih, Kita namanya Vika. Tadi ada ya namanya? Oke. Oh, Bianca. Bianca. Keren banget nih pertanyaan dari Bianca sama Dwi ya. Berarti sebenarnya mirip-mirip ya Kak pertanyaannya. Kalau pertanyaan dari Dwi, dia mau cerita. ya. Jadi mau cerita gitu ya ke guru gitu. Tapi takut ya Dwi ya tadi ya gitu. Kesebar gitu ya. Kesebar gitu. Oke, boleh Kak Vira dijawab. Oke, pertanyaan dari Dwi dulu ya teman-teman ya. Kak Vira jawab ya teman-teman. Ini tuh terjadi juga nih sama Kak Vira. Ya, pertanyaan Dwi ini terjadi waktu Kak Vira SMP. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya Dwi ngerasa cerita ke guru itu adalah tindakan yang tidak aman, Dwi cerita dulu ke mungkin saudara Dwi yang lebih dekat, gitu ya. Oh, kalau nggak punya saudara ya, oke. Kalau misalnya nggak punya saudara, bilang baik-baik sama ibu gurunya. Ibu gurunya kan nggak tahu nih kalau Dwi nggak mau cerita itu tersebar ya. Mungkin, Bu saya nggak mau cerita itu tersebar, mungkin bisa langsung ke ibu guru BK-nya. Biasanya kalau ibu guru BK itu langsung ngerti ya. Bu, posisinya di sini saya tidak mau cerita ini tersebar. Bisa nggak kalau ibu misalnya menengahkan dulu nih, atau misalnya panggil langsung si pembulinya atau diskusi eye to eye, gitu ya. Biasanya kayak gitu ada kok sayang. Jadi minta tolong aja ke ibunya untuk tidak menceritakan ini ke tempat lain atau ke yang kemana-mana gitu ya. Biarkan itu menjadi rahasia kamu antara ibu guru BK kamu dengan yang si pembuli tersebut. Kayak gitu. Itu salah satunya. Minta tolong langsung diucapkan secara langsung aja. Kalau kamu, Bu saya mau cerita. Jadi kan dia kayak gini. Itu kan kamu cerita aja ya. Kamu tidak menceritakan detailnya gitu. Kalau kamu keinginan kamu tuh kamu nggak pengen kalau masalah ini tuh keluar dari zona ini. Atau bisa juga Dwi cerita ke guru yang memang dipercaya ya. Betul. Biasanya kan ada guru deket ya yang deket sama kita gitu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa cerita aja ke beliau gitu ya, ke guru-guru yang kalian percaya gitu. Dan teman-teman percaya aja gitu ya. Kalau itu memang satu guru ini cerita ke guru lain ya teman-teman, itu nggak akan bocor kemana-mana. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus juga percaya ke gurunya, biar guru juga percaya sama kita. Gitu teman-teman ya. Jadi aku yakin juga kalau di SMP 25 aman teman-teman ya. Gitu. Betul. Selanjutnya kan pertanyaan dari Bianca ya tadi ya Bianca. Jadi ini gimana caranya menghadapi teman yang muka dua kalian? Simpelnya gitu ya. Tadi Bianca mana ya Bianca? Mana? Bener ya Bianca ya? Oke gitu Kak. Jadi gimana nih cara menghadapi teman yang kira-kira muka dua, kalau di depannya baik tapi di belakang ngata-ngatain bahkan sampai ke sosmed nih banyak cyberbullying gitu Kak. Sering terjadi ya teman-teman ya, muka dua. Siapa nih di sini yang mukanya dua? Oke, ada ya yang kesini itu mukanya dua sama Kak Vira. Kalau kita mukanya banyak. Oke teman-teman, nih untuk teman-teman kamu nih tahu ya dia muka dua gitu ya, di depan kita baik, di belakang kita menjelek-jelekan kita gitu ya. Benar-benar. Ini teman-teman, kalau Kak Vira berada ini kakak kasih contoh biar kalian gampang. Kalau
gitu. Langsung akan sadar kita akan menjauhi orang tersebut kayak gitu ya. Atau bisa juga diajak ngobrol kali ya, diajak ngobrol. Kira-kira apa nih yang gak kamu suka dari aku gitu. Apakah ada hal yang tidak mengenakan di aku, di kamu gitu. Jadi ketika teman-teman sudah ngajak ngobrol ke temannya yang kedua nih, teman-teman ketemu nih kuncinya. Ternyata dia nggak suka nih kalau misalnya aku makannya kecap misalnya gitu, ngecap ya karena makannya bunyi gitu ya teman-teman ya. Jadi tahu nih ketemu gitu, oh ternyata dia nggak suka kalau aku gini. Oke, aku minta maaf ya kalau misalnya aku ngeganggu kamu gitu. Ya udah, artinya kalau misalnya aku lagi tidak menyenangkan boleh ditegur langsung saja gitu. Jadi biar aku bisa merubah pelan-pelan gitu ya teman-teman. Kadang-kadang teman-teman yang misalnya bermuka dua itu bukan berarti dia jahat teman-teman. Terkadang ya teman-teman, terkadang bukan berarti mereka jahat, tapi mereka nggak enak nih negornya gitu. Mereka nggak enak negornya, jadi teman-teman coba aja langsung ngobrol. Kenapa kok ngomongin aku di belakang gitu? Mendingan kita ngomong langsung aja gitu. Itu lebih baik teman-teman. Jadi diajak ngobrol langsung gitu. Siapa tahu ketemu di jalan tengahnya ya kan gitu. Oke, nah mungkin ini teman-teman udah mulai pada kepanasan ya. Ini sekarang Kak Fira udah masuk ke sesi akhir nih teman-teman. Untuk teman-teman ya, misalnya nih teman-teman menjadi korban bullying misalnya, contoh ya, kalian lebih baik fokuskan ke kegiatan-kegiatan yang positif. Karena apa? Itu bisa bikin kalian lupa sama masalah itu. Nah sekarang ada dari Kakumara, ada teman-teman dari ruang guru, di situ ada grupnya juga. Kalian bisa nih ambil tes. Tesnya apa Kak? Contohnya tes minat bakat. Tes minat bakat biar tahu nih kalian dari mana, kalian bakat kalian apa, kemudian kebiasaan kalian apa. Ada yang namanya di sini ada 5 tes yang ada di ruang guru. Yang pertama ada tes RIASD, kemudian tes RMIB, tes mengelola konflik, tes inteligensi sederhana, kemudian tes kepribadian. Nah, teman-teman yang mau melakukan atau coba untuk join tes ini bisa langsung ke kakak-kakak yang ada di belakang sana untuk diskusi atau ambil tesnya. Betul banget. Bisa konsul dulu kali ya. Bisa konsultasi dulu gitu ya. Terus tadi yang udah maju ya kayak kita kasih reward ya. Yang udah maju tadi yang pertama boleh maju lagi teman-teman. Kalau udah maju semua aja Kak, tadi siapa aja? Ya, ada Nabila, ada Alfian, ada Diwanda. Siapa dulu tadi yang jawab pertanyaan? Ya, dia maju boleh. Ada Albar, boleh maju. Yang udah ya, Albra terus tadi, ya, Dwi maju Dwi, ya. Oke, maju dulu. Coba maju sini. Ini kita kasih reward sama sekaligus gratis tes ya Kak. Ya, sekaligus nanti teman-teman yang di sini berlombakan trial course ya Kak ya. Ya, kelas gratis belajar satu kali ya. Satu kali kelas gratis. Satu kali keren akademi ruang guru baru. Tepuk tangan dong buat teman-teman yang udah berani, keren banget. Oke, ini kita dapat reward ya Kak. Ini tuh biasanya Kak Fira stikerin di laptop Kak Fira ya. Oke, ini buat teman-teman dapat 1. Oke. Oke, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini itu dapat kesempatan untuk mengikuti satu kali kelas gratis. Ya, satu kali kelas di Brain Academy ya bersama teman-teman yang belajar di sana, kayak gitu ya. Oke, foto bareng kali ya Kak ya. Boleh dulu untuk penerima reward. Boleh Kak Agung.